yang jelas baru dilantik ya, baru dilantik. Arahan Presiden saya kira ya apa yang jadi cita beliau itulah yang menjadi akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Dan soal tugas-tugas secara lebih rinci memang belum disampaikan, tetapi ya intinya ya cita Presiden Prabowo Gibran harus kita sukseskan dan kita laksanakan sebaik-baik mungkin karena tugas berat ke depan terkait dengan tenaga kerja migran dan juga PR yang cukup harus kita perhatikan ya. Jadi intinya saya akan melaksanakan tugas dengan baik-baik, sebaik-baiknya sesuai arahan Presiden. Tentu cita Presiden, pemerintah yang harus kita laksanakan sebaik-baik mungkin di periode 2025-2029. Yang jelas ya kita silaturahim dulu lah ya di internal perkenalan ya, sekaligus juga ya saya juga ingin ya tentu program-program yang telah dilaksanakan ya, oleh menteri sebelumnya tentu kan kita lanjutkan ya yang sejalan dengan cita-citanya Pak Presiden ya. Saya kira tidak ada hal-hal yang lebih spesifik. Nantilah ya, lebih teknisnya nanti aja dulu ya. Tapi yang jelas saya ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang memberikan amanah dan tentu akan saya laksanakan dengan tanggung jawab sesuai garis-garis yang akan diarahkan oleh Pak Presiden dalam mewujudkan cita-citanya pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran. Saya kira itu aja dulu ya, yang lain-lain lebih teknis. Saya belum dapat update ya, saya akan koordinasi dengan kementerian kapan serah terima jabatannya, sertijabnya nanti saya belum dapat informasi dulu. Nah itu ini akan hak prerogatif Presiden ya, saya kira ini biasa dalam pemerintahan dan biasalah ya. Makasih ya. Ya. Baik teman-teman sekalian, tadi jam 2 saya di kantor, saya ditelepon oleh Letkol Teddy untuk datang ke istana dengan mengenakan seragam jas lengkap. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan, ternyata tadi saya dilantik menjadi Menteri Haji dan Umroh. Setelah pelantikan kami diundang Presiden ke ruangan beliau, berbicara banyak hal dan terkait dengan haji, beliau menyampaikan apapun yang perlu lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pada jamaah haji kita. Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, penugasan kepada kami sebagai Menteri Haji dan Wakil Menteri Haji untuk Bang Daniel merupakan amanah dan tanggung jawab yang berat. Saya katakan berat karena 10 bulan terakhir saya tahu persis bagaimana medan haji baik di Indonesia maupun di Saudi. Karena itu tadi saya sangat bergembira bahwa Presiden menyampaikan lakukan apa yang perlu dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pada jamaah haji kita. Saya kira itu. Ya. Banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk berpikiran atau berupayakan bagaimana biaya haji lebih bersahabat untuk masyarakat Indonesia, termasuk itu. Besok kami dan Danantara akan ke Jeddah, Mekah sekali lagi untuk memastikan kembali lokasi yang akan kita ambil. Karena bulan kemarin kita sudah melihat beberapa lokasi, calon lokasi, dan insya Allah besok kita akan putuskan mana yang akan kita ambil. Mungkin ada beberapa tower dan 1-2 tower diharapkan tahun 2028 bisa dipakai. Di sini wewenangnya jauh lebih besar. Dan wewenang ini tentu juga terkait dengan bagaimana kita berkoordinasi dengan teman-teman Kementerian Haji di Saudi sehingga kita bisa berbicara dengan lebih apple to apple. Ya.
Insya Allah kita mengharapkan dukungan teman-teman media. Kalau ada sesuatu yang kurang beres bagi kita, tolong kami diingatkan. Haji ya, umroh bukan. Umroh itu wewenangnya dari masing-masing travel biro umroh. Oke? Anggaran, tidak ada anggaran baru. Anggaran kita badan penyelenggara haji yang lama ditambah peralihan dari anggaran Dirjen PHU yang dialihkan ke Kementerian Haji. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Ya, kami tadi telah melaksanakan pengangkatan dan bacaan sumpah sebagai Menteri Koperasi Republik Indonesia, dan tentunya tadi kami sempat di briefing sebentar oleh Presiden untuk secepat mungkin, sesegera mungkin untuk bekerja, dan saya tentu karena sebelumnya menjadi Wakil Presiden tentu akan melanjutkan apa yang sudah kami lakukan. Saya bersama Menteri Koperasi sebelumnya Pak Budi Aris Setiadi, kami akan melanjutkan mulai besok kita akan gerak secepat mungkin untuk kegiatan khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan juga koperasi secara umumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Belum, Wakil Menterinya belum. Jadi nanti nunggu arahan selanjutnya untuk Wakil Menterinya. Untuk sementara belum ada. Nah, saya nggak tahu. Tanya Presiden. Mungkin itu dulu ya. Koperasi Desa Merah Putih tentu akan menjadi program prioritas Kementerian Koperasi, karena itu juga menjadi program unggulan Presiden dan sudah akan kita masukkan. Tadi juga kebetulan baru saja kami melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI, dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tentu akan didukung oleh teman-teman di DPR RI, dan juga secepat mungkin kita akan melahirkan undang-undang sistem perkoperasian nasional yang sebagai undang-undang baru untuk menggantikan undang-undang nomor 92 yang lalu, yang sudah udah terlalu lama belum diganti gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, nanti kami akan konsultasi dengan Menteri Keuangan yang baru juga untuk karena Kementerian Koperasi kita ingin bisa menjadi kementerian kelas 2 yang bisa mendukung kerja 80.000 koperasi desa ini untuk bisa operasional. Tapi tentu kami akan berkonsultasi lebih jauh dengan Menteri Keuangan yang baru dan yang lain-lainnya. Terima kasih. Mohon doanya semoga selamat, berkah, dan koperasi desa kita doakan mulai bisa operasional, dan 16 triliun yang sudah dialokasikan bisa bermanfaat sebaik-baiknya untuk masyarakat di desa-desa. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.